Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam tak lupanya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yakninya membawa kita dari alam kegelapan sampai alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Baiklah, sebelum berbicara lebih dalam lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Serli Hidato Putri, berasal dari Prodi Gizi UNSUS Riau. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gizi seimbang. Nah, berbicara soal gizi seimbang, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tapi mungkin belum terlalu memahami apa itu gizi seimbang. Jadi, dulu pernah mungkin mendengar 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu sekarang sudah diganti dengan B2SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, tujuan dari penyuluhan ini mudah-mudahan ya ibu-ibu tuh paham tentang apa itu gizi seimbang, terus betapa pentingnya gizi seimbang tersebut bagi tubuh kita, dan diharapkan setelah acara ini ibu-ibu dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana makan makanan yang bergizi seimbang tersebut. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang gizi seimbang. Jadi, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur, dalam rangka untuk mencegah masalah gizi. Jadi ibu-ibu, gizi seimbang pada intinya mengandung komponen-komponen yang lebih kurang sama, yaitu cukup secara kualitas, kuantitas, dan mengandung berbagai zat gizi, misalnya mengandung energi, protein, lemak, mineral, vitamin, dan lain-lain yang diperlukan untuk tumbuh, misalnya untuk tumbuh buat anak-anak, untuk menjaga kesehatan, serta menyimpan zat gizi untuk mencukupi kebutuhan tubuh. Selanjutnya yaitu prinsip gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang terkenal dengan 4 pilar. Pilar pertama yaitu mengkonsumsi aneka ragam pangan. Jadi, tidak ada satupun makanan yang mengandung semua jenis zat gizi, jadi kecuali ASI. Jadi, maka diperlukan kita memakan makanan yang beragam guna untuk memenuhi zat gizi bagi tubuh kita. Jadi contohnya yaitu karbohidrat berasal dari beras, proteinnya dari protein hewani atau nabati, misalnya protein hewani telur, ikan, ayam, terus lemak dari daging sapi, terus vitamin dari sayur dan buah, mineral dari air. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Jadi, setelah kita makan beraneka ragam pangan, kita juga harus memperhatikan kebersihan, karena percuma kita sudah memenuhi keanekaragaman kalau tidak bersih, ya percuma, malah akan mendatangkan penyakit. Yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik berhubungan erat dengan gizi karena memperlancar sistem metabolisme dan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan dalam masuk ke tubuh, dari dalam dan masuk ke tubuh. Selanjutnya yaitu memantau berat badan yang normal. Bagi orang dewasa, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi keseimbangan zat gizi di dalam tubuhnya yaitu tercapainya berat badan normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badannya. Oleh karena itu, pemantauan berat badan normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dan gizi seimbang.
Selanjutnya yaitu pesan gizi seimbang. Pertama yaitu syukuri dan nikmati aneka ragaman makanan. Caranya yaitu dengan memakan makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah-buahan, dan minuman dalam sehari. Yang kedua yaitu banyak makanan sayur dan cukup buah-buahan. Konsumsi sayur dan buah-buah yang cukup merupakan salah satu hal sederhana gizi seimbang dan juga memiliki banyak manfaat. Jadi, buah dan sayur kaya akan serat, jadi memperlancar BAB kita. Dan juga buah dan sayur mengandung vitamin yang berguna bagi tubuh. Yang ketiga yaitu biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Dalam mewujudkan gizi seimbang, jadi protein ada yang hewani dan nabati. Jadi protein sangat berguna bagi tubuh, yaitu sebagai zat pembangun dan pengganti sel-sel yang rusak. Jadi alangkah baiknya kita mengkonsumsi makanan yang sangat tinggi protein. Selanjutnya yaitu biasakan mengkonsumsi aneka ragaman pokok, yaitu dengan mengkonsumsi lebih dari satu jenis makanan pokok, misalnya kita gandum, jagung, padi, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Nah, kalau makan yang manis-manis sih suka ya, biasanya anak-anak kecil sangat suka makan permen ya ibu. Terus kita orang Sumbar di sini, makanan Minang pasti banyak makanan yang berlemak. Jadi dikurang-kurangi ya ibu-ibu, soalnya tidak baik buat kesehatan. Yang keenam yaitu biasakan sarapan. Sarapan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk mewujudkan gizi seimbang. Jadi sebelum kita beraktivitas nantinya, jadi usahakan untuk makan dulu sarapan agar kita dapat bertenaga dan juga lebih produktif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Terutama anak sekolah, kita bekerja, harusnya sarapan dulu ya ibu-ibu. Yang ketujuh yaitu biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Air putih diperlukan untuk mengatur proses biokimia dalam tubuh, mengatur suhu, pelarut, dan pembentukan komponen sel dan organ, dan juga melakukan pelumas sendi dan bantalan organ. Dan yang kedelapan yaitu biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, ini wajib ya ibu, soalnya kita nggak tahu dari bahan apa itu, zat gizinya terkandung apa gitu. Terus tanggal kadaluarsa. Jadi kita dianjurkan untuk membaca label pangan yang dikemas, terutama keterangan tentang informasi kandungan zat gizi. Jadi yang kesembilan yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir. Jadi mencuci tangan ini sangat bermanfaat ya ibu-ibu, terutama pada saat COVID ini. Jadi kita harus membiasakan cuci tangan agar terhindar dari virus-virus tersebut. Selanjutnya yaitu ke-10, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik sangat bermanfaat loh. Jadi pertama yaitu mencegah kematian dini, penyakit tidak menular, mencegah faktor risiko penyakit seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol darah tinggi. Jadi bapak ibu yang punya kolesterol atau darah tinggi, jadi usahakan untuk rajin berolahraga atau jalan pagi sebelum subuh atau sore. Terus selanjutnya yaitu aktivitas fisik juga bermanfaat sebagai kesehatan mental seperti depresi dan fungsi kognitif dan trauma atau serangan jantung. Dan untuk lebih jelasnya, pesan gizi seimbang dijelaskan pada gambar berikut yang sudah saya bagikan tadi ya ibu. Silakan lihat yang gambar-gambar seperti ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini ibu-ibu
Ada yang mau bertanya? Silakan tunjuk tangannya. Jadi, mari kita simpulkan, yaitu gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mencegah masalah gizi. Dan tadi ada prinsip gizi seimbang. Yang pertama yaitu mengkonsumsi aneka ragaman pangan, membiasakan perilaku hidup bersih, terus melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan normal. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai manusia salah dan janggal, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa bertemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.